Itu pun kita tidak menemukan sepotong ayat, apalagi satu ayat di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu, bahwa mereka mimpin doa malam. Petrus mimpin, saudara, Jumat depan kita doa malam dan doa puasa. Kita perlu 8 ekor unta, 4 kuda. Ada nggak ayat seperti itu? Tidak ada. Jadi sampai pasal terakhir Kisah Rasul 28, lihat ayat 30 dan 31. Nanti kita akan ketemu kebenaran. 28 ayat 30-31 itu bagian terakhir. Paulus itu apa profesinya? Yang kerennya ada, itu kan zaman dulu, yang keren sekarang ini. Kontraktor, developer, betul nggak? Keren sekali. Tapi lihat, waktu dia di Roma, Roma itu sampai hari ini tetap kota internasional, kota hebat. Dia ngapain di Roma? Nyewa atau bangun atau beli? Sewa. Berapa tahun? Salah baca lengkap. Kata penuh itu penting. Iya. 30-31. 28, 30-31. Dia sewa rumah 2 tahun penuh dia bayar. Bayangkan, seorang developer saja dia nggak sibuk dengan fasilitas, dia sewa. Kenapa? Karena seluruh isi dari Kisah Para Rasul adalah kalimat yang ditulis di ayat 31 itu. Paulus menerima berapa orang? Ayo baca. Semua orang yang datang kepadanya. Dengan apa? Dia dengan bagaimana? Terus terang. Ngapain? Memberitakan siapa? Tuhan Yesus dan kerajaan itu. Jadi dari Kisah Rasul 2, ketika gereja mulai sampai Kisah Rasul 28, maka saudara kan menemukan gereja tidak sibuk dengan fasilitas, tapi gereja sibuk dengan memberitakan Yesus. Katakan amin. Memberitakan Yesus itu adalah tugas utama. Betul tadi kalau ketua panitia berkata, kita semua berharap Glorify Ensemble gak cuma bisa nyanyi, tapi harus bisa menyatakan Yesus. Kita harus berani. Selesai dari acara retreat kita ini, harus punya target, walaupun bukan dipaksa. Seminggu, dalam 1 minggu, setiap kita minimal harus bisa interaksi 1 kali dengan 1 orang yang belum tahu siapa Yesus. Siap nggak? Harus. Tidak bisa tidak. Nanti kita akan tunjukkan the last Jesus yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengkristenkan orang. Ingat itu. Betul? Sejak awal Tuhan Yesus hanya panggil kita jadi saksi. Tidak pakai embel-embel lain. Dan semua orang tahu tugas saksi itu cuma 1. Apa ya tugas saksi itu? Iya, bentuknya apa yang bersaksi itu balik lagi katanya. Kayak ketemu anak TK aja. Iya, apa? Bentuknya cerita, salah. Aduh, susah bener. Ya nggak salah lah kalau saudara pakai tema jelas Yesus memang saudara susah. Saksi itu tidak ada tugas yang lain kecuali 1. Menceritakan ulang yang dialami. Kalau saksi keluar dari konsep itu, maka dia disebut saksi dusta. Oke, saya akan ambil contoh. Tidak ada sekelompok manusia di dunia seperti sekelompok orang menteng di Jakarta. Belum pernah terjadi di dunia ada seperti kelompok orang menteng di Jakarta, ya, dibuat kecewa, seneng lagi, seneng sebentar, kecewa lagi, kecewa sebentar, seneng lagi, gara-gara Obama nggak datang-datang. Loh, apa hubungannya? Ini penting, saudara. Sekarang mereka seneng lagi karena Obama pasti datang bulan Juni. Kenapa? Dengarkan. Ketika Obama menjadi kandidat presiden, maka orang menteng, masih ingat ya kisahnya? Kenapa orang menteng? Iya, karena Obama pernah SD di situ. Nggak sampai 4 tahun, 3 tahun. Mereka otomatis itu belum jadi presiden, belum. Mereka bongkar-bongkar arsip lama.
Nyesel nggak yang pernah foto sama Obama terus dibakar fotonya? Aduh, nyeselnya ada dapat dari mana lagi foto itu? Bisa bayangkan itu. Nah, guru-gurunya juga, betul? Begitu jadi presiden, wah, orang menteng laku keras. Bahkan yang sudah pindah sampai ke negara mana, ke provinsi mana dikejar. Siapa temannya Obama dulu? Dengar, mereka hanya suruh saksi. Betul tidak? Coba ceritakan dulu waktu dia masih sekelas kalian, orangnya kayak apa? Lu betul tidak, saudara? Begitu pula guru-gurunya. Kenapa saya ceritain? Mereka yang ketemu Obama kecil cuma sekian waktu saja. Itu bahan ceritanya nggak habis-habis. Entah ditambahi saya juga tidak tahu, itu urusan mereka. Lu betul tidak? Tapi waktu terakhir saya mendengar Obama secara eksklusif diwawancarai oleh RCTI ya. Mbak Berita siapa itu wawancaranya, ingat gak? Orang RCTI itu, tepuk tangan dong buat orang itu di sini kok. Wah, luar biasa. Nah, saya waktu dengar langsung siaran itu saya tuh tertawa. Ingat gak Obama nirukan orang jual sate? Sate. Saya bilang ini presiden atau siapa ini ngomong? Di dalam wawancara dengan reporter tim RCTI itu Obama bisa ngomong, saya ingat bakso, nasi goreng. Ya ampun presiden, saya bilang. Ternyata dia kocak juga. Nah, maka itu buat mantan temannya dan mantan gurunya, sudahlah, nostalgianya akan keluar semua walaupun sudah lupa. Betul tidak, saudara? Loh, kenapa tertawa? Nostalgianya keluar semua dong. Pada itu tahun 60-an yang lalu. Nanti gak contoh yang saya mau kasih kepada saudara. Betapa jahatnya kita. Yang katanya jumpa Yesus setiap hari. Lalu kita gak punya bahan untuk cerita ulang tentang dia. Itu namanya apa? Ayo ngaku. Apa? Bukan, itu penjahat, saudara. Loh, kok bisa penjahat? Yang ketemu Obama sebentar saja, nggak habis-habis bahan ceritanya. Mengapa kita nggak bisa punya bahan untuk ngomong siapa Yesus yang pernah kita alami dalam hidup? Yang lebih jahat lagi, kenapa saya berkata penjahatnya? Mau marah-marahlah supaya sadar gitu. Dengar penjahatnya di mana? Ayo ngaku. Walaupun usah angkat tangan. Lebih mudah ngomongin Yesus atau ngomongin orang? Nah, itu apa itu namanya? Ayo, berapa kali kita ngegosip sampai berseri? Aduh, jam 1, lanjut besok ya. Ayo, itu kan kurang ajar, betul? Loh, iya atau tidak? Cepat jawab ini, saudara. Maka itu pertanyaannya, kita ini jumpa siapa? Sampai nggak bisa ngomong tentang satu pribadi yang begitu hebat dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang gak beres dalam hidup kita. Loh, ya atau tidak? Ada yang gak beres dong. Jujur, dalam hati saudara jawab. Kapan terakhir kali saudara ngomong tentang kekasih kita itu pada seseorang? Tidak usah jawab, dalam hati saja. Saya ajak saudara merenung begini. Ya, jangan saudara tertawakan karena saya pernah muda seumur saudara juga. Saudara sadar nggak? Tidak ada manusia sekreatif seorang yang sedang jatuh cinta, pacar ulang tahun, dia nggak punya duit. Kok nggak nyambung? Ulang lagi ya. Di dunia ini nggak ada manusia sekreatif seorang yang punya pacar dan pacarnya ulang tahun, tapi hari itu dia nggak punya duit. Nah, cepat, iya atau tidak? Ya. Kenapa kok ya? Ayo. Ya, cari ide yang apa? Ayo, ide apa? Ayo, idenya apa? Pacar ulang tahun lagi gak punya duit. Itu kreatif. Ayo cepat jawab. Itu ketemu gelas aqua pun bisa jadi hadiah itu buat pacarnya. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Maaf, kalau sampai kita tidak sekreatif orang yang sedang jatuh cinta, berarti kita sedang tidak jatuh cinta kepada Yesus. Loh, betul tidak? Kita sedang tidak jatuh cinta kepada Yesus. Kalau gitu kita membohong dong nyanyi I love you Lord
sampai miring-miring merem. Keren betul saya menyembah